Oke, salam. Perkenalkan nama saya Hans Anderson Mantorin, Dapur Informatika dengan NIM 11S2029 dari IF2. Nah, di sini saya akan menjelaskan di praktikum sistem operasi tentang manajemen proses Linux. Nah, untuk modul praktikum yang pertama, kita disuruh untuk mengerjakan praktikumnya secara berkelompok. Dan kelompok saya Anggi Silalai, saya Hans Tobing, dan kelompok terakhir saya Dimas Sidaputar. Nah, kami mengerjakan laporan ini secara bersamaan. Nah, untuk teorinya, untuk kami mengerjakan untuk pendahuluan dari praktikum tersebut. Nah, sekarang kita langsung berangkat ke pemrogramannya. Nah, pada pemrograman ini, kita ditujukan untuk menulis kode program tersebut berikut di ke dalam Ubuntu. Nah, setelah kita tuliskan, kita ketikkan, lalu kita mengcompile, mengeksekusi program tersebut dengan gcc -o cetak bit.c. Nah, di sini hasilnya itu the process ID 3315, ID parent process ID 3175. Nah, dengan beberapa pertanyaan, pertanyaan pertama, jelaskan perbedaan antara getBit dengan getPBit. Nah, dengan jawaban getBit atau get program ID, fungsi ini digunakan untuk mendapatkan ID dari proses itu sendiri yang sedang berjalan. Nah, setiap proses dibuat di dalam sistem memiliki angka identifikasi unik yang disebut bit. Nah, tujuan digunakan saat proses perlu mengetahui identitas sendiri, misalnya untuk membuat nama file sementara yang unik atau pengelolaan sinyal. Nah, untuk get bit, get bit, nah itu fungsi yang digunakan untuk mendapat ID unik dari induk atau parent dari proses tersebut. Nah, hampir setiap proses di Linux memiliki istilahnya itu orang tua yang menciptakannya menggunakan perintah fork, lalu angka identifikasi untuk ini disebut PPID. Nah, untuk soal yang kedua, jelaskan mengapa setiap program di atas dieksekusi, maka akan menampilkan proses ID yang berbeda. Jelaskan mengapa. Nah, jawab untuk yang PID sebagai istilahnya nomor antrean yang unik. Bayangkan PID seperti nomor antrean di bank atau nomor struk belanja. Nah, meskipun Anda memiliki barang yang sama atau istilahnya menjalankan program yang sama, setiap transaksi dianggap sebagai kejadian yang berbeda. Nah, untuk sistem operasi kernel, nah, bertugas menjamin bahwa setiap proses yang aktif pada satu waktu memiliki identitas yang unik. Nah, hal ini penting agar instruksi atau sinyal tidak salah alamat. Misalnya, agar perintah dapat berhenti, tidak berjalan, tidak mematikan program yang salah, tidak menjalankan program yang salah. Nah, untuk yang kedua ini ada daur ulang PID. Nah, kernel dengan Linux biasanya menciptakan PID secara sequential berurutan. Lalu yang ketiga, dinamika alokasi sumber daya. Nah, setiap eksekusi terjadi, kernel harus mengalokasikan ruang memori baru, membuat entry baru di proses table, dan meletakkan nomor identitas baru yang sedang tidak digunakan oleh proses lain. Nah, selanjutnya untuk modul yang kedua, yaitu kita ditujukan untuk pada program kode ini, proses baru akan dibentuk dengan menggunakan fungsi sistem. Nah, kita disuruh mengetik ini dalam Ubuntu, lalu mengeksekusinya di atas capture hasilnya. Tunjukkan proses mana yang menjalankan PXAXL more dengan menandai ID produk proses induknya. Nah, untuk jawabannya, eh, ini dia hasilnya 3356 358 PTS slash slash 0 S plus 00 sistem. Nah, dari situ dia udah mulai dari proses sistem. Nah, untuk para program-program berikutnya, proses baru akan dibentuk dengan menggunakan fungsi exec. Nah, fungsi exec kita lihat ini hasilnya. Nah, di situ dia ada PXXL. Nah, untuk eh, jalankan kode program pada nomor 3, amati hasil dan dibandingkan hasilnya dengan program pada nomor 2. Temukan perbedaan dan jelaskan mengapa. Nah, untuk jawabannya, yang pertama, mekanisme sistem. Program yang kedua, fungsi sistem bekerja dengan cara meminjam bantuan atau sel seperti bin slash bin atau slash sh. Nah, ini melakukan fork untuk membuat proses baru. Lalu program utama yang kita tunggu sampai perintah PS selesai. Setelah PS selesai, kontrol kembali ke program utama sehingga proses print F down atau bisa dieksekusi. Lalu yang kedua, mekanisme excepts. Nah, fungsi excepts ini bekerja dengan cara kanibalisme proses. Fungsi ini tidak membuat proses baru, sebaliknya yang mengambil PID yang sedang digunakan oleh program. Nah, XLP ini menimpa secara total dengan kode dari program PS-nya. Nah, karena seluruh ini memori program Anda sudah diganti menjadi program PS, maka baris kode setelah accept itu printf down
Nah, terhapus dan hilang selamanya dari memori. Itulah sebabnya kalau kata don't tidak akan pernah tercetak kecuali jika fungsi selalu gagal dijalankan. Nah, untuk selanjutnya modulnya itu menuliskan kode program berikut. Nah, di sini ada kode program berikutnya. Lalu kita tuliskan kodenya ke dalam Ubuntu. Lalu kita jalankan eksekusi. Ini ada main process ID, lalu ID child process. Nah, untuk C-nya, eksekusi kode program pada nomor 4, sama tim hasilnya. Nah, kemudian jelaskan hasil dari proses tersebut. Manakah yang dijalankan pertama kali, apakah proses induk atau proses anak, mengapa? Nah, untuk hasil eksekusi, nah itu di hasil eksekusinya, main proses ID atau PID 5135, parent proses ID, PPID 3175. Nah, this is the parent process, PID 5136, parents parents PID 5135, parents PID 3175, this is the child process. Pilih sama dengan nol. Nah, untuk jawabannya, penjelasan hasil program. Program ini menggunakan sistem call fork untuk membuat sebuah proses baru, di mana ada proses anak atau child process. Nah, berikut beda outputnya. Untuk main proses ID PID 5135, parent proses PID PPID 3175. Nah, ini adalah output awal sebelum fork dipanggil. Proses ini memiliki PID 5135 dan jalankan dari sel atau terminal memiliki PID 315. Lalu ada block parent, yaitu induk, eh, menjalankan bagian kode di dalam blok else. Lalu ada PID 5136, mengembalikan nilai PID dari proses anak yang baru saja dibuat. Nah, untuk ada lagi block child, this is the child process, anak menjalankan proses kode di dalam blok if. Nah, proses manakah yang jalan pertama kali? Nah, berdasarkan hasil eksekusi pada gram tersebut, proses induk atau parent proses dilakukan terlebih dahulu. Nah, itu terlihat dari urutan teks yang muncul di terminal, di mana pesan-pesan dari proses induk muncul secara lengkap sebelum pesan-pesan dari proses anak dimulai. Nah, yang jalan duluan sebelum sepenuhnya bergantung pada CPU scheduler dari sistem operasi. Tidak ada jaminan dalam program sistem, tidak ada jaminan proses induk yang akan selalu jalan duluan atau sebaliknya. Nah, konkurensinya, kedua proses tersebut berjalan secara konkuren. Nah, untuk modul yang kelima di sini kita ditujukan untuk nulis kode program. Nah, kode program ini dijalankan dua proses, yaitu proses untuk induk dan proses untuk anak. Anak dijalankan sebagai 5 kali, induk dijalankan sebagai 3 kali. Nah, ini dia dijalankan dalam Ubuntu-nya, lalu ada eksekusi. Nah, untuk hasil eksekusinya, itu kita buat dot slash fork program starting. This is the parent, this is the child, this is the child, this is the parent, this is the child, this is the parent, this is the child. Nah, pesan berselingan interleaving output this is the parent, this is the child muncul secara bergantian. Hal ini terjadi karena kedua program berjalan bersamaan secara konkuren. Nah, jumlah jumlah cetakan sesuai instruksi kalimat this is the parents muncul sebanyak 3 kali atau sebanyak 5 kali. Kembalinya prompt terminal sebelum selesai. Nah, mengapa yang terjadi? Pas induknya memiliki tiga iterasi, sedangkan sedangkan proses anak memiliki 5. Nah, untuk yang keenam, sesuai dengan siklus membentuk proses anak dengan menggunakan fork, hingga proses anak determinasi seperti yang ditujukan pada slide presentasi halaman 321, maka proses induk harus menunggu seluruh proses anak selesai dan memanggil call wait. Nah, ini dia kodenya. Lalu jelaskan efek dari penggunaan fungsi wait. Lalu ini berikut kodenya. Lalu hasil eksekusinya sebagai berikut. Program starting, this is the parent, this is the child. Nah, untuk jawab. Nah, efek penggunaan fungsi wait pada program 6. Nah, fungsi wait pada wait state file pada variabel tipe 3 memiliki beberapa efek utama. Nah, sinkronasi proses. Fungsi ini memaksa proses induk parent untuk berhenti sejenak. Lalu ada pengambilan status keluar, lalu ada mencegah zombie proses, yang mana saat proses anak selesai, tidak langsung hilang dari tabel proses. Nah, itu perbandingan ada di sini. Lalu ke nomor 8. Jelaskan mengapa parent proses harus memanggil sistem call wait. Nah, dan apa yang terjadi apabila sistem call wait tidak dipanggil. Nah, jika alasannya sinkronisasi eh, dalam aspek sinkronisasi eksekusi, wait memastikan adanya urutan kerja yang logis jika ingin untuk membutuhkan hasil pekerjaan dari anak sebelum melanjutkan tugasnya.
induk harus menunggu hingga anak selesai sepenuhnya. Lalu selanjutnya mendapatkan status keluar, exit status. Nah, ketika proses anak berhenti, yang mengirimkan sebuah nilai numerik, biasanya via exit atau end. Nah, baru pembersihan sumber daya sistem. Sumber daya sistem operasi tidak langsung menghapus seluruh informasi atas anak yang sudah mati dari tabel proses. Nah, jika terbentuknya induk tinggal menunggu wait, sementara proses anak sudah selesai dieksekusi, maka terjadi kedua fenomena. Yang pertama terbentuknya zombie proses. Nah, definisinya itu proses anak yang sudah berhenti atau mati tetapi intinya data masih ada. Nah, dampaknya meskipun proses zombie tidak menggunakan memori RAM atau CPU yang besar, tetap memakan entry di proses table. Nah, baru ada terbentuknya operan proses, proses yatim. Anak yang kehilangan induknya untuk mencegah masalah, sistem operasi akan menetapkan proses ini atau PID1 atau sistem dengan induk angka yang baru. Lalu selanjutnya pada modul kita tujukan untuk membuat kode, menulis kodenya. Nah, berhasil. Lalu yang selanjutnya eksekusi program di atas, observasi hasil dari eksekusi program. Anda dapat menggunakan perintah PSAL. Nah, setelah kita compile, kita lihat di situ ada hasilnya. Lalu untuk tugas yang kecil pemrograman. Buatlah sebuah program untuk mengurutkan data menggunakan algoritma insert sort. Namakan program sebagai child process isort C. Nah, ini programnya berhasil terimplementasikan. Lalu ini dia hasilnya. Satu dua proses sort dua tiga empat. Nah, buatlah proses yang bertujuan untuk membuat mengeksekusi proses anak pada nomor satu di atas. Nah, berikut dia ada terimplementasikan include SDH. Nah, berhasil. Nah, hasil eksekusinya di sini ada memanggilnya ACC min sebagai tadi min parent proses parent contact. Nah, lalu membuat child proses. Lalu selanjutnya, nah, child proses mungkin sekian dari saya sampaikan untuk saya coba sini sebagai berikut. Sekian yang saya sampaikan. Kalau bisa salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.